Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sebagai manusia dilahirkan di dunia ini tentunya tidak terlepas dari setiap permasalahan. Dan juga tentunya kita pernah merasakan luka dalam hati. Tidak sedikit dari kita untuk menyembuhkan luka. Tentunya salah satunya dengan cara healing, shopping, atau bahkan menyandarkannya kepada orang lain. Beberapa faktor penyebab terluka hati seseorang, diantaranya yang pertama, kurangnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal diartikan sebagai kondisi di mana seseorang menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, pastinya dia akan terhindar dari segala luka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Talaq ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Al-ayah. Yang kedua, kurangnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna takwa diartikan sebagai menjaga jiwa dari segala macam dosa. Jika seseorang kurang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia akan sulit untuk mencari jalan keluar dari setiap permasalahannya. Hal ini dikarenakan salah satu keutamaan takwa yaitu dipermudahkan segala urusannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu kharaja. Al-ayah. Wajar jika kita sering terluka hatinya karena kita sering melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga, kurangnya pemahaman terhadap qada dan qadar. Pemahaman yang kurang terhadap qada dan qadar akan membuat manusia mudah mengeluh dengan apa yang Allah tetapkan untuk mereka. Mereka tidak akan merasa puas, mereka tidak akan bersyukur sehingga mereka akan menuju penyakit hati seperti hasad. Na'udzubillahi min dzalik. Masih banyak orang yang belum mengetahui tentang hakikat qada dan qadar. Padahal Allah sendiri telah berfirman dalam Quran surat At-Tin ayat 4, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Banyak penyebab terluka hatinya seseorang, diantaranya masalah keluarga, masalah pertemanan, masalah percintaan, masalah persahabatan, dan lain-lain. Hakikatnya, yang bisa memberi sekaligus menyembuhkan luka hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Telah disebutkan dalam hadis, Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu shifaan, yang artinya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia menurunkan penawarnya. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi faktanya di zaman sekarang masih banyak orang yang menyandarkan kepada selain Allah ketika dirinya terluka. Mereka justru lari dari Allah, padahal hanya Allah yang dapat menyembuhkan lukanya. Mereka menganggap dunia ini sebagai tempat healing, sejatinya hanyalah sementara untuk merasakan pedihnya
luka dalam hati. Hadirin hadirat rahimakumullah. Untuk menyembuhkan luka kita, selain bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah sebagai penenang hati. Karena sejatinya salah satu fungsi Al-Qur'an yaitu obat penenang hati sekaligus petunjuk bagi manusia. Yang selanjutnya kita bisa berkumpul dengan orang-orang soleh. Salah satu cara untuk menenangkan hati, kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara untuk mengingatkannya, kita bisa berkumpul dengan orang-orang soleh. Semoga kita semua bisa dikumpulkan dengan orang-orang soleh sehingga kita bisa menuju jalan kebenaran. Amin amin ya rabbal alamin. Sekiranya dari saya apabila banyak perkataan yang salah, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.